Halo semuanya, nama gue Julkani. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau mencoba untuk membuat laporan performa unit, contoh pengoperasian itu di pertambangan. Jadi di sini gue punya data. Nah, ini ada data daily breakdown dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Jadi untuk membuat laporan performa unit ini gue coba menggunakan 2 hari masa kerja gitu, atau dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Nah, di sini ada shift siang, shift malam gitu kan, dari tanggal 1 sampai tanggal 2-nya ada kode unit, ada HM awal ya. Mungkin kalau di realitanya atau di lapangan HM ini dicatat ya, dari HM awal unit itu bekerja misalkan shift pagi sampai akhir shift, dan ketemu akhir shift HM-nya berapa gitu. Nah, jadi di sini ada penjelasan data status breakdown-nya apa, keterangannya, terus jam awal breakdown, terus jam finishing, terus ini statusnya apa, standby, ada berapa jam nanti dia standby, terus downtime. Nah, dari rentan waktu jam awal breakdown sampai finishing progress ini berapa lama gitu waktunya dalam hitungan jam. Terus ada jam kerjanya. Jam kerja ini kita ambil nanti dari selisih HM awal dan HM akhir. Itu berapa rentan waktunya. Nah, untuk tahap pertama kita coba mengisi tipe unit dulu. Jadi di sini kita punya database data unit sesuai kode unit ini kan, bahwa di data daily breakdown ada kode unit tersebut. Nah, ini sesuai dengan database tipe unit. Nah, ini nanti untuk laporannya performa unit. Ada tipe unit, time, total waktu dalam rentan waktu berapa hari, terus ada jam, total jam dia standby, total jam dia downtime atau breakdown, terus total jam kerjanya dia. Nah, di sini ada menuliskan keterangan tentang MA, mechanical availability, VA, physical availability, terus UE dan UE. Pokoknya di sini juga sudah gua bagikan rumusnya. Untuk rumus MA kayak begini, PA kayak begini, UA dan EU kayak begini. Nah, kita coba lengkapin dulu datanya ya. Misalkan kita mau datanya ini lengkap dulu ya kan, terisi. Kita harus isi yang pertama itu tipe unit dulu. Jadi setiap kode unit EX06 itu tipe unitnya apa. Di sini kita lihat contoh bahwa EX06 itu tipe unitnya VC200. Maka kita harus sesuaikan gunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, dia minta lookup value-nya. Jadi kita mau menampilkan bahwa kode unit EX06 ini nanti apa, VC200 kayak tadi kan. Nah, kita pilih ini, terus koma, terus kita ambil datanya dari sini, kita kunci biar dia nggak bergeser gitu kan ketika kita nanti tarik rumusnya ke bawah. Yang ingin kita tampilkan itu adalah VC200 kan, sesuai kode unitnya, dan X11 itu Jexis 350H. Nah, terus di sini koma. Jadi rentan kolomnya yang ingin kita tampilkan itu di tipe unit, berarti ada di kolom 2, dari kode unit nomor 1, tipe unit nomor 2. Berarti sini 2, terus koma, terus false, kurung tutup. Nah, ini sudah muncul bahwa X06 itu VC200. Terus kita tinggal tarik ke bawah. Ini udah sesuai nih sama database-nya, sesuai kode unit. Terus ini HM awal sudah ada isinya, gua udah input manual tadi. Ini kayak angka random aja gue bikin, gue sesuaikan sama kebutuhan. Terus di sini ada jam standby, ada downtime. Kita isi data jam kerjanya dulu ya. Data ini kita ambil dari selisih HM awal dari HM akhir. Berarti kan kalau HM awalnya berapa, terus HM akhirnya itu berapa, ketemulah itu total jam kerjanya. Bahwa unit itu dia running berdasarkan HM gitu kan. Ya, HM akhir dikurang HM awal sama dengan 9,5 jam. Nah, jadi
dalam di tanggal 1 siang day itu dari data HM-nya dia menyatakan bahwa total jam kerja dari unit VC200 ini adalah 9,5 jam. Tapi di sini ada keterangan bahwa unit tersebut dia ada breakdown. Nah, nanti kita ke sana. Di sini kita ini dulu. Nah, semua datanya muncul. Terus kita mau cari data downtime dulu. Karena kan nanti kita tuh menentukannya waktu jam kerja sama jam downtime itu berapa dulu totalnya. Nah, jadi kalau jam downtime sama jam kerja itu udah ketemu, kalau misalkan ada sisa jam dalam kurun waktu satu shift itu 12 jam, berarti sisanya itu dia standby. Nah, jadi untuk rumus downtime sebenarnya kita bisa menggunakan rumus seperti ini, sama dengan buka kurung, kita cari rentan waktu dari selisih jam keterangan jam awal breakdown sama jam finishing. Nah, ini dari jam finishing dikurang jam awal breakdown kurung tutup dikali 24 jam misalkan dalam satu hari. Nah, ini ketemu bahwa dari jam awal breakdown itu jam 10, terus jam finishing progress itu jam 11.30, selisih rentan waktu dari jam tersebut adalah 1,5 jam. Tapi ada kekurangannya. Nah, kalau kita tarik semua, nah di sini dia error. Kenapa? Karena ini kan udah nyebelah hari nih hitungannya nih, 23 ke 0007. Nah, makanya rumus ini tidak bisa digunakan dalam contoh data seperti ini. Kita undo saja dulu. Kita harus menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan if jika buka kurung n terus buka kurung jika J3 lebih dari 0, terus jam finishing K3 lebih dari 0, terus tutup kurung, koma lagi, terus jika ini logika pertamanya. Jadi jika ini J3, nilai J3 lebih dari 0 dan nilai K3 lebih dari 0, maka dia lanjut ke logika yang selanjutnya. Nah, logika selanjutnya adalah jika buka kurung sudah K3 lebih dari J3 ini kolomnya ya, jam finishing kurung tutup, koma, buka kurung, terus buka kurung ini K3 dikurang J3 kurung tutup, koma, buka kurung 1 ditambah K3 dikurang J3 tutup kurung dikali 24.0 atau false. Oh sorry, ini apa nih? Ada yang kurang nih. Oh ini, nah kurung tutupnya kelebihan. Nah ini bisa, kalau gini dia nggak error. Kita tarik. Nah, maka tidak ada yang error. Nah, tadi kan di mana tadi? Jam breakdown yang ke 00. Nah, di sini kan tadi error nih. Dia bingung nih hitungnya karena circle-nya itu bukan mengikuti jam dunia, yaitu 24 jam. Nah, di sini gue jelasin nih, gue ulangin logika dari rumus tersebut. Nah, ini kan if n jika J3 sama dengan 0 dan K3 jika maksudnya J3 lebih dari 0
atau K3 lebih dari 0, maka dia lanjut ke logika selanjutnya. Yang ini. Nah, dia akan proses lagi nih. K3, jika K3 lebih dari J3, nah maka dia masuk lagi ke logika tes selanjutnya. K3 dikurang J3, jam finishing, dikurang jam breakdown. Terus satu ini kayak rentan selisih durasi. Nah, 1 ditambah K3 dikurang K3 dikali 24 jam dalam satu hari. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Jam standby. Nah, jam standby ini kan kita cari nih. Dalam satu shift, dia ada total jam kerja 9,5 jam. Oh, kita ini dulu. Nah, jadi kan enak nih. Nah, jam kerja ditambah jam downtime itu total 11 jam. Sedangkan dalam satu shift itu ada 12 jam. Misalkan kita sepakat awal shift itu jam 6 dan akhir shift itu jam 6 juga. Jam 6 pagi ke jam 6 sore. Atau 06.00 ke 18.00 gitu. Dalam satu shift 12 jam. Maka jika total jam downtime sama jam kerja ini adalah total ini 11 jam, berarti ada sisa waktu dong dari unit itu beroperasi dan juga diprogres. Nah, maka kita ambil 12 dikurang buka kurung jam downtime ditambah jam kerja tutup kurung sama dengan, nah ini sisa waktunya. Jadi dalam satu shift nih dia udah lengkap nih 12 jam. Ada jam standby 1 jam, jam downtime 1,5 jam, dan jam kerja 9,5 jam. Jam downtime ini diperoleh dari jam progressing, dari status breakdown tire pos 2, misalkan begitu contohnya. Terus kita tarik. Nah, ini datanya udah lengkap nih, seperti ini. Nah, terus kita masuk ke membuat laporan performa unit, karena datanya udah lengkap kan. Jadi kita udah siap buat buka laporannya dulu nih, buat membuat laporannya. Nah, di sini kita buat nampilkan tipe unit, kita pakai rumus yang sama, VLOOKUP kurung ini lookup value-nya adalah X6 di kolom B5, koma. Nah, ini database unitnya, tabel array. Nah, ini kita terus yang mau kita tampilin itu adalah tipe unitnya, berarti ada di kolom nomor 2, terus false sama kayak rumus pertama tadi, tutup kurung. Oke. Nah, terus kita mau ngumpulin nih dari ini kan ada unit PC 200. Nah, di sini kan dia kalau kita filter unit PC 200, nah dia kan ada 4 shift nih. Shift pertama di shift siang di tanggal 1 ini, terus yang kedua dia di tanggal 1 shift 2 shift malam, terus di tanggal 2 shift siang, di tanggal 2 shift malam. Nah, dia kan ada total jam standby-nya. Nah, di sini terbilang 4,8 jam. Kan kita nggak mungkin nih filter satu-satu buat masukin ke sini kan. Kita hitung total waktu jam standby-nya segini kan nggak mungkin tuh, kelamaan tuh, misalkan datanya udah banyak. Nah, jadi kita clear dulu. Kita pakai formula. Kita pakai rumus sama dengan SUMIF buka kurung. Kita harus cari datanya dari sini, data dari sheet daily breakdown. Nah, ini kan total jam standby kan ada di kolom L. Nah, kita blok kolom L sampai ke bawah, terus kita kunci. Nah, kita kasih koma. Jam standby-nya sudah kita blok nih, dia sudah lock untuk jam standby-nya. Terus berdasarkan apa kita cari, berdasarkan data apa atau kriteria yang mana kita untuk menentukan jam standby ini, yaitu tipe unit. Nah, sini kita blok.
terus kita kunci lagi, terus ini koma, kita balik ke unit report. Nah, kita kan harus menyesuaikan nih. Yang mau kita carikan itu PC 200 di kolom C5. Terus kurung tutup. Oke. Nah, di sini kan sudah kelihatan nih bahwa total jam standby PC 200 ini adalah 4,8 jam. Terus kita cross check dulu, udah benar belum nih unit PC 200 itu total jam standby-nya 4,8 jam. Nah, benar. Total unit standby kita blok ini adalah totalnya 4,8 jam. Kita clear dulu. Nah, jadi sisanya tinggal kita tarik, kita samakan aja di bawah. Nah, terus untuk cari total waktu downtime pada semua tipe unit ini gimana? Sama dengan buka kurung sum ifs. Sama dengan sum ifs buka kurung. Kita cari dulu apa yang mau kita jumlahkan gitu kan. Itu data jam downtime unit. Kita blok semuanya. Terus kita kunci koma, berdasarkan apa nih data downtime-nya, berdasarkan apa kita mencari data downtime unit ini, yaitu tipe unit. Nah, kita blok, terus kita kunci koma. Nah, jadi untuk menentukannya kita tadi mencari total jam downtime unit itu berdasarkan tipe unit. Nah, jadi untuk tipe unit ada di kolom C5. Kurung. Nah, tarik semuanya. Ketemulah ini total jam downtime unit. Kita mau cross check lagi, udah bener apa belum ini total semua data downtime unitnya, totalnya berapa jam gitu kan misalkan. Nah, kita cek lagi. Nah, untuk PC 200 total downtime-nya itu 4,7 jam. Sini sama nggak? 4,7 jam udah sama. Nah, kita klik lagi. Terus untuk total jam kerja unit. Nah, kita mau cari nih. Kita mau jumlahkan total jam kerja setiap unit itu berapa. Kita gunakan rumus yang sama, sum ifs buka kurung. Karena kita mau cari total jam kerja unit, maka kita jam kerja yang kita blok. Terus kunci koma, berdasarkan tipe unit. Blok lagi, koma. Tipe unit ada di kolom C5. Tutup kurung. Nah, maka ketemulah total jam kerja unit. Kita cek dulu bener nggak. Untuk PC 200 total jam kerjanya adalah 38,5 jam. Nah, kita filter dulu buat mastiin bener nggak rumusnya kita. Nah, benar, untuk total jam kerja unit PC 200 itu 38,5. Ini bisa dilihat ini dari sini. Kita clear. Di sini kita rapikan dulu aja ya. Nah, biar angkanya lebih enak dilihat. Baru kita mau menentukan MA, VA, UA, dan IU-nya. Nah, untuk PC 200 sama dengan rumus MA itu adalah jam kerja dibagi jam kerja plus jam downtime dikali 100%. Nah, ini jam kerja. Terus buka kurung. Dibagi dulu, baru buka kurung. Nah, ini jam kerja ditambah jam downtime. Jam kerja ditambah jam downtime. Tutup kurung dikali 100. Nah, 100% bro. Nah, dia udah tinggal kita blok. Maka inilah
presentasi dari mechanical availability setiap unit berdasarkan jam kerja, jam downtime, dan jam standby. Nah, oh ya, lupa. Kan di sini kita harus menentukan dulu ini bener nggak total jam standby, jam downtime unit, dan jam kerja ini adalah totalnya 24 jam karena dalam kurun rentan waktu 2 hari gitu kan. Kita jumlahkan aja. Nah, kalau dia 48 jam semua berarti udah benar. Sorry ya bro, kelupaan. Nah, terus untuk PA, rumus PA adalah jam kerja ditambah jam standby tambah, oh ini kita harus buka kurung dulu bro. Nah, jam kerja ditambah jam standby tutup kurung dibagi time. Nah, total jam tersedia ini 48 jam karena jam tersedia itu kan selama 2 hari itu ada total berapa jam, 48 jam gitu kan. Terus dikali 100%. Nah, ini PA-nya, physical availability. Terus UA gimana? Sama dengan rumusnya apa? Jam kerja dibagi buka kurung. Pokoknya setiap ada penjumlahan ini harus dikasih kurung. Jam kerja ditambah jam standby tutup kurung dikali 100%. Oke. Terus UA itu sama dengan jam kerja dibagi time jam ketersediaan unit dikali 100%. Nah, jadi sudah ketemulah semuanya bahwa jadi misalkan kita mau baca dulu nih keterangan dari laporan performa unit PC 200. Jadi kan di sini kita ngitungnya dari total jam kerja, total ketersediaan waktu 48 jam. Terus di sini dia ada total waktu standby selama 48 jam atau 2 hari itu dia ada 4,8 jam dan waktu downtime yang 4,7 jam, sedangkan total waktu bekerja dia adalah 38,5 jam. Maka ini MA-nya, mechanical availability, VA-nya, UA, dan EU. Ini keterangannya semua. Misalkan kita mau ambil nih rata-ratanya. Rata-rata dari total jam standby ini berapa gitu kan. Nah, jadi untuk mencari rata-rata dari total jam standby dari setiap unit ini, kita ambil kesimpulan untuk rata-ratanya berapa gitu kan. Rumus sama dengan average buka kurung, kita blok, terus enter. Nah, jadi rata-rata dari total jam standby ini adalah 6,4 jam. Begitu juga nih untuk downtime dan worknya, tinggal kita tarik ke samping aja. Nah, maka semuanya ngikut. Nah, jadi inilah total laporan performa unit dari bulan Juni misalkan. Anggaplah ini datanya 1 bulan gitu ya. Walaupun kita menggunakan contoh laporannya per 2 hari saja. Karena kalau bulan itu kita ini nggak sempet buat bikin datanya gitu kan, terlalu banyak. Jadi kita pakai contoh waktu 2 hari aja. Dari tanggal 1 ke tanggal 2. Oke, mungkin itu dulu aja. Untuk video kali ini, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian saya atau penjelasan yang saya berikan. Ya, dikarenakan saya juga masih belajar, jadi untuk bisa menjelaskan lebih detail lagi, lebih jelas lagi itu jadi mungkin perlu membiasakan dulu. Oke, mungkin itu dulu aja. Oke, jadi next gue rencananya mau bahas tentang produksi, terutama di hauling. Nanti ada beberapa contoh, misalkan dari total tonase, total ritase, jadi kayak rata-rata tonase yang dihasilkan dari total ritase gitu kan. Terus kayak mungkin sekalian untuk penggunaan fuel-nya juga, jadi dalam jarak hauling berapa kilo gitu kan, terus berapa fuel yang digunakan.
dalam pengoperasian tersebut. Mungkin begitulah, nanti next video kita bahas ya. Ya cukup segitu dulu aja. Terima kasih. Bye bye.